Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para dewan guru, para habaib, para asatid, para orang tua, para sesepuh, para hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita udah masuk bulan Rajab. Tadi tanggal 1 Rajab. Ini malam tanggal 2 Rajab. Ya. Terus di bulan Rajab namanya bulan haram. Bulan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibilang juga syahrul istighfar, bulan istighfar. Banyakin istighfar di bulan Rajab. Kalau kita yang udah dawamin tentang istighfar setiap hari, kalau bisa di bulan Rajab tambahin. Wah, enggak, segitu aja ya udah, enggak apa-apa, istiqomahin. Ya, yang penting jangan sampai ditinggal. Tapi ada istighfar khusus yang disarankan di bulan Rajab, seperti Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Dibaca di pagi hari dan di malam hari boleh, atau di sore hari boleh. Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Baca Sayyidul Istighfar. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Baca. Ini nama juga bulan Rajab syahrul taubah. Minta taubat sama Allah. Jangan merasa nggak ada dosa. Jangan mentang-mentang sering kayak peci, pakai kobok, kayak sarung, pede nggak punya dosa. Banyak dosa kita kan, banyak. Elik, ingat, pakai peci masih suka bohong, pakai peci masih suka ghibah, pakai peci masih suka benci sama orang. Banyak dosa kita. Taubat di bulan Rajab nih. Allah bukakan pintu taubat, taubatan nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benahin diri. Ya, kalau kata orang dulu nih bulan Rajab, bulan nandur. Nanem nih yang bener nih. Ya. Tanemin yang bener di bulan Rajab, entar di bulan Sya'ban, bulan depan tuh siramin biar benar. Jagain biar benar. Di bulan Ramadan biar panen. Panennya biar banyak. Tanam yang benar di bulan Rajab. Tanamin yang baik-baik, niat yang baik-baik. Emang kadang-kadang godaannya kalau bulan Ramadan tuh banyak banget. Emang begitu, goda setan biar kita nggak dekat sama Allah. Setan menggoda kita biar kita jauh dari Allah. Jangan, ya. Ingat bulan Rajab, bulan yang penuh fadilah, penuh karunia dari Allah.
Ayo kita berubah sikap kita, ya, rubah daripada akhlak kita, rubah ibadah kita, tambah taat sama Allah, tambah dekat sama Allah. Saya sering bilang, nih 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan, yang belum bisa baca Quran, latihan, belajar, jangan malu. Ntar bulan Ramadan baca Quran, kalau bisa khatamin, jangan sampai gak pernah khatam dalam seumur hidup. Dan jangan pernah bangga saya pernah khatam, jangan, terus kita, karena Al-Quran nanti akan menjadi saksi kita di kubur. Ya, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah, makanya suruh banyak istighfar. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya disuruh perbanyak sholawat. Bulan depan tuh Sya'ban. Ramadan syahrul ummati, Ramadan bulan umatku kata Nabi, makanya disuruh banyak baca Al-Quran. Yuk belajar, gak ada kata terlambat, belajar bisa. Yang masih tertatih-tatih, ayo lancarin, ayo bangun dari tidur, jangan tidur terus, jangan dimales-malesin. Mau sampai mati nggak bisa baca Quran, mau sampai mati nggak pernah khatam Quran, nggak malu sama Allah, nggak malu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayo kita benar diri. Rame-rame ini nasihat buat saya juga, dan nasihat buat saya juga, dan kita umumnya rame-rame kita bebenah diri agar menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutin pelajaran. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalq li hidayatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambanya Allah dan sebagai utusannya Allah ila jami'il khalq, ke seluruh makhluk-makhluknya Allah, lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih senang dikatakan abduhu wa rasuluhu, hambanya Allah dan utusannya Allah. Ya, banyak di Al-Quran itu Nabi Muhammad sering dipanggil sama Allah dengan Abdul. Pertama di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi, yaitu hambanya, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelahnya surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihil kitaba bi abdihi. Alhamdulilladzi anzala 'alaihil kitaba bi abdihi. Di surat Al-Kahfi juga disebutkan bi abdihi, dengan hambanya. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini juga nih Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi menyebutnya abdahu wa rasulahu, hambanya Allah dan rasulnya Allah. Dan kalau mau dibilang rajanya para raja, ya, di dunia, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpinnya pemimpin, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan Nabi lebih senang dipanggil bi abdihi, dengan hambanya. Abduhu, Nabi Muhammad itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas insyaallah. Insyaallah. Jadi ila jami'il khalq, Nabi diutus untuk semua makhluk, al-jin wal ins, baik jin dan manusia, ya, malaikat-malaikat,
Nabi kalau lewat ya dikatakan apa? Nataqat bi fasihil libara. Itu hewan-hewan di Quraisy, untuk orang-orang Quraisy itu kalau Nabi lewat tuh hewan memberi salam buat Nabi Muhammad SAW. Kenal sama Nabi. Di fasihil libara, ngomongnya fasih, bukan gitu. Hewan, unta, kambing, apa aja. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Sofiyullah. Nyebut tuh hewan-hewan nyebut. Ya, kenal. Batu begitu sama. Kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutus untuk semua makhluk. Untuk apa? Lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk. Ya. Untuk memberikan petunjuk. Allah yang utus Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk. Jadi tidak ada petunjuk yang paling benar di muka bumi ini, hanyalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang benar, tidak ada. Mau kata dengar dari profesor mana lagi? Kalau nggak akur sama Nabi, nggak benar. Mau dengar dari orang pintar mana lagi? Kalau nggak akur sama omongan Nabi, nggak benar. Karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan hidayah, petunjuk. Jadi hanya Nabi SAW yang benar, dan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada yang ngikutin Nabi, kalau yang nggak mau ngikut Nabi dengan perbedaan pendapat Nabi, nggak bakal benar hidupnya, pasti salah. Ya, Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam, ya semua bentuk, semua aspek kehidupan itu Nabi tahu, diajarin sama Nabi sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Judo emang ada di zaman Nabi? Judi online ada zaman Nabi? Gak ada. Hukumnya ada. Hukumnya ada sekarang. Nabi yang kecam. Padahal belum ada itu kejadiannya, tapi udah ada. Nabi kecam. Ini hukumnya ada. Hukumnya haram. Tuh. Pinjol. Zaman Nabi memang ada pinjaman online? Gak ada. Ada, hukumnya udah ada, dibuat sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mau gimana bentuknya dunia nanti ke depan, sampai hari kiamat ada hukum semua di dalam Islam. Ada. Jangan takut, ntar hukumnya apa ya? Tuh kalau ini ada hukumnya apa ya? Sampai ulama nih, ini bukan dijorok nih. Kalau ada perempuan raksasa, maaf, kemaluannya kan pasti besar juga. Perempuan raksasa, ada laki-laki masuk ke kemaluan si perempuan tersebut, wajib mandi junub nggak? Wajib gitu. Kalau sampai nanti ada ketemu perempuan raksasa, ada laki-laki masuk ke kemaluannya, nih potongan kita nih, kan kecil-kecil nih, masuk ke kemaluannya, lepek kayak gini. Apa hukumnya tuh? Ada. Wajib mandi junub nggak? Ayo. Kalau bukan mahram dihukumkan zina nggak? Ayo. Ada, hukumnya ada. Padahal belum tahu ada raksasa pada Allah Taala. Hukumnya ada. Hebat Islam. Nggak nemu di agama lain, nggak nemu, nggak ada hukumnya. Agama selain Islam nggak punya hukum.
dan nyata benar gitu. Ada hukum benar, bukan dibuat-buat gitu. Untuk apa? Untuk petunjuk ya, makhluk-makhluknya Allah biar dapat petunjuk dengan ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau mau gaya hidup, ikutin gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Ikutin. Ya, nyari usaha, dagang, rezeki, ikutin gaya Nabi Muhammad SAW. Ya, saya sering bilang dagang, sunnah Nabi, dagang. Ada yang penak. Oh, dagang semua sedang beli. Penak. Allah ciptakan kan berpasang-pasangan. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Pasti. Jangan pakai begitu. Orang banyak dagang. Kalau dagang sama beli. Pikiran orang tolol. Ngecak rizki berarti namanya. Gak bisa dicak. Rizki kita gak bisa dicak. Gak bisa. Ya. Sunnah Nabi niatin dagang ikutin Nabi sunnah. Tuh. Demenan di jelas-jelas aja nanti di PT kan dapat bulanan. Ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sampingan ikutin sunnah Nabi, dagang juga kan kalau ada waktu kosong ikutin, jalanin. Jangan sampai nggak dapat sama sekali sunnah Nabi. Ya, dagang dapat daging, ya, kerja dapat gaji. Ya, anak daging apa gaji? Gaji mana? Iya. Dagang dapat daging, kerja dapat gaji. Ya. Jadi ikuti ibadah, ikutin Nabi. Ya, puasa bukan hanya sekedar puasa doang, jaga anggota tubuh. Nabi cuma ngajarin kita, Nabi ajarin gitu tuh. Ya, puasa jaga anggota tubuh, jaga mata, jaga kuping, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga kemaluan, jaga perut, jaga. Dianjurin sama Nabi. Jangan puasa sekedar puasa doang. Puasa ngomongin orang. Puasa mata jelalatan. Puasa jalan ke tempat yang tak benar ya. Benar kata Nabi, kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa tapi dia enggak dapat pahala puasa, cuma lapar sama haus doang. Dalam buat yang Ramadan biar tahu puasa gitu. Bukan hanya sekedar nahan lapar sama haus doang, tapi semuanya kudu dijaga. Buka biar sedikit dulu, jangan langsung berak bukanya tuh. Ya, wah saya mah alhamdulillah kalau buka bukan langsung nasi, sama paling lontong 3, martabak 2, tempe 1, ya nasi piring mereka sama. Sedikit korma dulu, ya. Habis itu sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru udah makan. Makanya lebih banyak, ntar lanjut lagi. Biar nambah, biar ntar isyanya gak males. Lagi terawih ntar Ramadan, biar ntar terawihnya semangat. Udah kalau kenyangan udah maghrib, udah nyonjol, itu pikiran kemana-mana, males bangun. Ya, begitu kan? Begitu. Capek, males, taruh dah tunggu komat. Bukannya ada tunggu komat. Kalau udah komat baru. Ya, gitu. Nggak semangat karena kekenyangan. Sahur sedikit sunnahnya, biar rasain tuh lapar siang. Yang benar itu siang biar ngerasain lah
Dua piring. Maghrib pun makan banyak cadangan. Mana habis subuh tidur, bangun-bangun jam 3, kusut. Puasa 10 tahun juga kuat. Jangan sebulan, 10 tahun begitu modelannya kuat. Lah bangun jam 3, dikit lagi masak, harus zuhur. Kalau kena zuhur orang lewat jam 5 baru bangun, latihan mati namanya. Kalau bangun jam 5, nggak puasa namanya apaan? Puasa tidur begitu modelannya. Bener. Ada. Bukan ada. Makanya makan sedikit, lagi sahur biar apa? Ngerasain. Aduh, siang lapar. Itu pahala gede tuh nahan. Aduh, lapar. Itu pahala gede tuh. Nahan lapar gitu tuh pahala gede. Rasa itu puasa. Nikah puasa rokokan belendem PRS. Ya Allah. Rokokan. Bentar tuh, nonton tuh, kita lihat tuh, ya. Model-model deh manusia deh, ya. Hati-hati, jaga tuh puasa, jaga ikutin ibadah Nabi Muhammad SAW. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat mereka. Untuk menyempurnakan kehidupan di dunia mereka dan kehidupan mereka di akhirat. Di dunia disuruh begini kata Nabi, diikutin. Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kehidupan di dunia gimana, ikutin, karena pasti sempurna yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi untuk menyempurnakan kehidupan di dunia. Wa ma'adihim, dan nanti buat telah pulang ke akhirat, kembali kepada Allah. Nanti kehidupan di akhirat gimana tuh? Diajarin juga sama Nabi, ya. Kayak misal nuntut ilmu misal satu, bisa kasih tahu. Kata Nabi ini di awal-awal kitab ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang hidupnya berpegang teguh dengan ilmu, ini pakai ilmu, itu pakai ilmu, terus ya, sampai dia mati. Nanti di akhirat Allah akan gampangkan tuh jalannya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan kasih tahu nih, diajarin sama Nabi. Mau kaji segala sesuatu harus pakai ilmu. Bukan asal goblek gitu, seenaknya aja, asal pikiran dia aja, jangan. Kalau nggak sama Nabi jangan. Gitu. Belajar pelan-pelan, nggak langsung cepet-cepet, kagak, pelan-pelan. Dapat ilmu, oh ini nggak sama nih sama Nabi, tinggalin. Oh ini sama nih sama Nabi, jalani. Itu aja simpel. Oh, kemarin belajar, oh sama nih sama Nabi, jalani. Sahabat sampai makanan, ngikutin Nabi makanan. Sahabat mengatakan, saya belum pernah lihat Nabi Muhammad SAW makan anu sama kan. Bayangin sampai makan padahal halal. Padahal halal. Nabi nggak makan jengkol. Misalnya ada sahabat sampai sumur batu dikasih jengkol, kalau nggak dimakan. Padahal apa? Saya belum pernah lihat Nabi makan jengkol. Sampai makanan, tapi kalau kita nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kami nggak boleh makan jengkol, boleh, nggak boleh. Cuma biar tahu aja nih sahabat sampai begitu tuh, ngikutin Nabi sampai begitu. Makanan mubah, selagi halal boleh-boleh aja, nggak masalah. Boleh, selagi boleh halal, boleh silakan, nggak masalah. Ya. Nah, cuman
biar tahu tatanan hidup. Oh Nabi begini nih, ikutin. Oh Nabi begini nih, ikutin. Tuh. Oh Nabi sholatnya begini. Oh Nabi akhlaknya begini. Nabi gak pernah dendam sama orang. Nabi gak pernah musuhan sama orang, gak pernah. Nabi disayang sama semua orang. Ada orang kafir sayang sama Nabi. Tuh akhlaknya Nabi. Dulu sebelum Nabi diutus sama Rasul, itu Abu Jahal sayang banget sama Rasulullah. Mereka kesal karena Nabi tuh diutus jadi Rasul, sangkain mau ngacak-ngacak adat nenek moyang mereka. Padahal ba'atsal haq, Nabi diutus untuk kebenaran. Ya, ba'atsal haq. Nabi itu diutus untuk kebenaran. Sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, Abu Jahal sayang banget. Nitip kambing sama Nabi, nitip duit sama Nabi, Abu Jahal. Kenapa? Karena Nabi orangnya baik. Nabi orangnya akhlak. Gak pernah dendam sama orang. Gak pernah jahat sama orang. Nah, ketika Nabi diutus jadi Rasul, dapat perintah dari Allah tentang perang Badar, pertama kali perang. Oh, udah karena perintah Allah tapi laksanakan. Ya, yang harus dibunuh ya, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi saya ajar, semua orang senyum, salam, ifsah salam. Nabi itu paling ketemu, assalamualaikum. Ya, salam. Jangan orang salam gak dijawab. Ya. Dosa. Jawab salam hukumnya wajib. Jangan mereka bilang, dia mah gak akur berdua. Mau menjawab salam, gak akur berdua. Bukan. Mau akur, mau gak akur, Muslim tuh ngasih salam, memberi salam wajib dijawab. Ya. Assalamualaikum. Diam. Nah. Diam dosa. Biarin aja, kita mah gugur kewajiban, kita nggak melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita jalanin sunnah. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Ngejawab salam hukumnya wajib. Ya, dia mau jawab mau kagak ya salam. Assalamualaikum. Kasih salam. Ya. Kadang klakson doang, klakson. Ini. Wah, klakson doang. Salam kan mesti repot amat. Assalamualaikum. Itu aja kita teriak. Assalamualaikum. Gitu. Klakson doang. Ini. Wah. Salam sunnah. Berikan salam. Hadiah. Gitu ya. Nah, tapi kalau memang ya yang kita lihat, oh ini orang-orangnya orang Muslim, baik, ini orang Nabi. Ya, tapi kalau seandainya sama orang berandalan, misalnya istilahnya, wah ini orang nggak tahu nih kalau diberi salam, jangan kita salamin, jangan. Gitu. Kita lihat orang gitu, wah ini orang roman-romannya nggak paham salam nih, gitu. Jangan dikasih salam. Udah diem aja dah, kita permisi aja, permisi bang, gitu. Ya, permisi bang. Gitu. Tapi kalau kumpulan pakai peci, ya, kumpulan pakai koko, gitu, salam. Ya, assalamualaikum. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Itu Nabi ajarin untuk sempurnanya hidup, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Diajarin sama Nabi, disempurnakan. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini hari telah aku sempurnakan agama kalian, kata Allah. Berarti sempurna, agama Islam ini sempurna. Kan tadi saya bilang, dari apapun hukumnya udah ada. Ada hukumnya, ada. Ada perempuan pakai baju nutupin aurat,
Dibilang tutup aurat, pakai kaos kaki, ya, pakai sepatu bisa, tapi celana legging, baju olahraga tuh yang ketat banget, pakai tudung, kan tutup auratnya tuh dari atas kepala sampai ujung kepala tutup. Tapi apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena kelihatan lekuk tubuhnya. Tuh. Ada hukumnya ada, meskipun mau diakal-akalin. Kan saya pakai kerudung, kan saya nutupin aurat. Ini orang-orang PA yang ngomong. Iya. Yang kebanyakan makan jantung bisa. Jadi tenang. Dikasih tahu agak onek dia. Ngomong kasih tahu. Dikasih tahu kali-kali haram, jangan. Ibu-ibu nih, hati-hati Bu. Ya, dikasih tahu. Iya, kebanyakan makan jantung pisang ini ya. Kita bilangin istri-istri kita kalau jangan, gitu, ya, nggak boleh, jangan pakai ketat-ketat, nggak boleh, ya, yang kelihatan tubuhnya nggak boleh, jangan. Ada hukumnya. Ada perempuan pakai baju, ya, plastik putih misalnya, ya, jadi kelihatan, kulitnya kelihatan, tapi ditutup plastik putih. Apa hukumnya? Ayo, ada di syariat ada. Nutupin aurat ya? Karena syarat nutupin aurat dia harus bisa nutupin warna kulit. Tuh, syarat nutupin aurat dia harus bisa nutupin warna kulit. Yang naku launal bashar, dia bisa mencegah warna kulit, baru itu bisa untuk dikatakan untuk aurat. Sampai segitunya tuh. Ada orang kemah, tahu gak kemah? Kemah, misal kemah nih pala kita nongol nih, ini kita telanjang bulat nih, jalan pakai kemah nih. Misal kita jalan pakai kemah, telanjang bulat nih kita kan nggak kelihatan kan? Tapi dihitung untuk aurat kan? Enggak. Karena kemah bukan pakaian. Yang dinamakan untuk aurat harus pakai pakaian. Islam tuh sampai begitu tuh. Gak ada Pak di agama lain, gak ada. Orang-orang agama lain kubur telanjang-telanjang di pantai, dikubur sama dia. Apa hukumnya itu? Buka aurat tetap biar kata dikubur. Palanya doang, kadang-kadang palanya doang itu dikubur, badannya gitu tuh. Hukumnya apa tuh dikubur? Gak kelihatan kan auratnya, tetap. Karena itu pasir bukan pakaian. Tidak dinamakan pakaian. Ya, jelas ya coba ya. Insyaallah. Itu dia. Jadi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Wa ayadahu bil mu'jizati zahirah, dan Nabi itu dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat yang nyata. Mukjizat yang kelihatan sama orang. Dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Nabi ini yang satu beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Ya, enggak sama seperti nabi-nabi yang lain. Enggak sama seperti rasul-rasul yang lain. Ya, beda yang satu nih. Makanya itu wa ayyadahu bil mu'jizati zahirah. Itu Allah kuatkan Nabi Muhammad dengan mukjizat yang orang lihat. Oh iya betul. Pak, belum ditemuin Pak, dari ujung zaman Nabi Adam diciptakan sampai nanti akhir zaman orang bisa keluar air dari jari jemari, Pak, belum ada. Itu Nabi Muhammad SAW keluar Pak. Sahabat minum dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab-kitab fikih juga disebutkan wa afdalu miyahi ma'un qad nabat bainal yadayn nabiyil mujtaba thumma ma'u zamzam thumma kautsar fa nailul masjid thumma baqiyal anhar.
paling afdol air di muka bumi ini nih, air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu air Zam-Zam, setelah itu air Kautsar, setelah itu air bernaik. Itu hal yang ada di dunia. Tuh, belum ada Pak. Nabi Musa alaihissalam dulu punya mukjizat ngetok batu pakai tongkat keluar mata air. Di Al-Quran disebutin Fanfajarat Ibna Asyara Aina, keluar 12 mata air, diketok sama Nabi Musa. Batu diketok keluar air. Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Hujjatul Alamin li Sayyidil Mursalin, beliau mengatakan Nabi Musa ngetok batu pakai tongkat keluar air mungkin karena batu alam, mungkin katanya, mungkin aja ya. Ada orang menemukan air keluar dari batu, ada, mungkin aja karena batu alam. Tapi kalau jari jemari katanya, ya, untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW, dari jari jemari belum ada yang ditemuin. Oh, jari jemari keluar Pak air, sahabat minum semua yang minum. Tuh, bayangin. Apalagi orang Yahudi itu nantang. Orang Yahudi nantang, ya Muhammad, bahasanya dia, coba bisa gak tuh pohon korma suruh datang ke sini? Kalau emang bisa, berarti kau benar Rasul, saya bakal masuk Islam. Disebutin di Quran, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan, dipanggil dari dakwahnya Nabi, ya, dari mukjizat Nabi dipanggil pohon korma dipanggil datang ke Nabi Muhammad SAW. Ala sakit bila gadami, begitu tuh pohon korma datang, bukan hanya nyamperin Nabi, saji datang sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kagetnya orang Yahudi, oh bisa benar nih Rasul berarti masuk Islam orang Yahudi. Itu lihat dakwah, untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak sembarangan ngeluarin Pak. Nabi ngeliat-liat orang, bahwa ini orang emang harus begini-gini. Tahu Nabi kalau harus dibuktiin nih, tahu. Ya dulu, siapa tuh lagi? Ada tuh yang orang kafir Quraisy tuh, yang musuhin Nabi. Ketika Nabi ditantang untuk ngebelah bulan, dia melihat bulan kebelah, bulan dibelah sama Nabi Muhammad SAW. Dia meriwayatkan, dia melihat dengan mata kepalanya Nabi Muhammad ngebelah bulan. Bayangin coba, oh banyak mukjizat Nabi itu banyak banget, nggak bisa dihitung lah tuh, saking banyak yang min ajaibiyah, daripada keajaiban Nabi Muhammad SAW, keajaiban mukjizatnya Nabi. Ya, kalau sebelum diutus jadi Nabi namanya irhasor, kalau setelah jadi Nabi namanya mukjizat. Sebelum Nabi diutus, Nabi punya kelebihan Pak, punya kelebihan, namanya irhasor, bukan mukjizat, karena mukjizat hanya untuk para Nabi. Setelah Nabi diutus, baru yang Nabi keluarkan namanya mukjizat. Mukjizat yang paling agung, yang paling besar, yaitu adalah Al-Quran. Ya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setelah itu kitab-kitab yang lain udah tak pakai. Zabur, Injil, Taurat, ya udah tak pakai, udah angus dah kasarnya, udah nggak pakai. Yang pakai hanya Al-Quran ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tuh, kan mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran, dan itu sangat benar-benar ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh banyak dah mukjizatnya Nabi itu banyak. Ya, Nabi bisa melihat ke belakang tanpa nengok ke belakang. Nabi bisa tahu musuh-musuhnya. Nabi bisa melemparin debu
orang nggak lihat. Nabi lagi pengen hijrah tuh, ya Abu Jahal pengen bunuh Nabi tuh, ya, dibaca ya. Lau apa? Lau nasya'u la tamasna ala ayunihim fastabaru sirata fa ana yusirun. Begitu doang, baca surat Yasin. Udah, Nabi lewat aja depan mukanya dia, lewat aja. Itu mukjizat tuh. Ya, kita coba. Depan musuh kita. Ikat. Lah, ya. Mau kemana? Kelihatan tetap. Tapi boleh kan kamu? Boleh aja. Mudah-mudahan nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan ya udah belum maju pada kita. Ya, ada gitu. Ya. Kita mau tetap ya. Mau apa? Nggak bisa cuma buat yang haram-haram, nggak bisa. Nyolong rumah, mau nyolong apa nih? Oh, gitu, baca itu surat Yasin, mau nyolong rumah nggak bisa. Ya nggak bisa buat yang haram-haram nggak bisa. Cerita ada satu santri di Hadramut, dia di Indonesia punya bacaan, punya wiridan bisa ngilang. Dan ini orang pada tahu di Indonesia nih mujarab dah dia mau keluar pondok tuh hilang. Penjaga pondok nggak lihat ya, datang ke Hadramut, belajar di Hadramut, lagi sumpek dia pengen keluar, diamalin nih amalan dia nih. Udah setelah dia baca dia lewat aja. Ada penjaganya, mau mana? Kelihatan, balik. Kadang-kadang kalau buatnya nggak bener ya, nggak bakal bisa. Gitu. Tapi kalau buat benar nolong orang ya bisa, insya ya, asal yakin, ya asal ya. Oh banyak deh cerita daripada mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas insya Allah ya. Insya Allah. Dan bermanfaat. Dan kita tambah ikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam bentuk ibadah, akhlak, adab, perkataan, perilaku, ya pakaian, ikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul.